Hai guys, kenalin nama aku Sarah Leli Mahfufah. Di sini aku mau menjelaskan paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologi. Kalian udah pada tahu belum sih dasar hukum dalam perspektif sosiologi itu apa? Jadi, dasar hukum dalam perspektif sosiologi itu menempatkan hukum sebagai kumpulan norma atau aturan yang tertulis dan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi struktur dan nilai masyarakat. Di sini juga ada beberapa fungsinya. Yang pertama, mengatur interaksi sosial. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Yang ketiga, menjaga keteraturan sosial. Lalu yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Lalu beberapa tokoh juga memberikan kontribusi besar dalam membangun paradigma hukum ini. Yang pertama, Emile Durkheim menganggap hukum sebagai cerminan solidaritas sosial dalam masyarakat tradisional. Hukum bersifat represif. Dalam masyarakat modern, hukum bersifat restitutif. Lalu ada juga menurut Max Weber menjelaskan hubungan antara hukum dan otoritas. Ia membedakan 3 tipe otoritas. Yang pertama tradisional, yang kedua ada karismatik, dan yang ketiga rasional legal. Jadi dalam masyarakat modern ini, hukum dikaitkan dengan otoritas rasional legal. Lalu ada juga menurut Egan Harwick menekankan pentingnya hukum hidup, yaitu hukum yang benar-benar dijalankan masyarakat, bukan hanya yang tertulis di perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada menurut Roscoe Pound, dia berbicara bahwa mempopulerkan konsep law as a tool of social agency, bahwa hukum seharusnya digunakan untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dan menjawab kebutuhan sosialnya. Lalu di sini juga ada pendekatan empirisnya. Pendekatan empiris dalam menganalisis hukum yaitu dengan melihat bagaimana hukum dijalankan dalam masyarakat serta ada dampak sosial dalam penerapan hukum tersebut. Lalu di sini juga ada interaksi antara hukum dan struktur sosial. Hukum tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi struktur sosial, termasuk relasi kekuasaan, kelas sosial, dan ekonomi. Lalu ada juga perubahan sosial dan adaptasi hukum, yaitu ketika masyarakat mengalami perubahan sosial, misalnya karena globalisasi, teknologi, atau perubahan nilai, maka hukum harus ikut beradaptasi. Jika tidak, hukum akan menjadi tidak relevan dan bahkan dapat menjadi sumber konflik. Lalu kesimpulan dalam video ini yaitu paradigma sosiologis terhadap hukum dapat melihat hukum secara kontekstual, dinamis, erat kaitannya dengan nilai, struktur, serta perubahan sosial dalam masyarakat. Tujuannya agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan efektif dalam praktik sosial. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan, semoga membantu.